Shalom, selamat pagi. Marilah kita memulai ibadah kita. Sebelumnya kita doa saat teduh sejenak. Tuhan, terima kasih buat hari ini Kau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, kalau misalnya ada yang sakit, sembuhkan dan pulihkan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah, kita akan mengangkat lagu pujian Rohmu yang Hidup. Untuk Roh yang Kudus, terima kami Tuhan. Tuhan, kami mau melanjutkan ibadah kami, berkat kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah, kita akan mengangkat lagu pujian Aku Datang dan Bersujud. Rasakan indah hadiratmu, kan ku buka mata hatiku dan ku jiwaku untuk ku nikmati
bersikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejaraku dengan air sungai-Mu. Ku aus akan Firman-Mu yang kuatkan kami Tuhan, dan Firman-Mu yang kami nikmati sebagai makanan rohani kami di pagi hari ini. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada seorang anak gadis yang baik. Setiap minggu ke gereja melayani Tuhan. Tiba waktunya dia menikah dengan seorang anak muda. Awalnya anak muda ini baik, tapi setelah itu menjadi jahat. Saya tidak tahu kenapa dia menjadi jahat, tapi akhirnya keluarga ini menjadi keluarga yang sangat luar biasa kacau. Tapi si anak gadis ini sudah menjadi ibu, membesarkan anak-anaknya, dan semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang sangat luar biasa, dan akhirnya mereka menjadi tua. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, wanita tua ini setia ke gereja, setia beribadah, setia berdoa, dan seterusnya. Tapi suaminya ini nakal sekali, mabuk-mabukan dan seterusnya. Satu ketika suaminya itu sakit keras, dan dia dibawa ke rumah sakit. Karena memang nakal suaminya ini, istrinya pun agak sedikit malas untuk menjaganya ya. Dan karena udah tua juga, dia udah berharap-harap, aduh ini kalau meninggal kayak mana dan seterusnya. Akhirnya dokter yang merupakan orang yang takut akan Tuhan menginjili bapak ini, dan sampai akhirnya dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan pada waktu itu gak lama kemudian dia meninggal. Setelah dia meninggal, istrinya datang. Ya sudah, memang waktunya sudah meninggal, tapi istrinya setia, baik sekali, dan tidak pernah tidak ke gereja. Namun satu hal yang menarik, istrinya belum pernah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Istrinya itu baik, setia, beribadah. Wah, luar biasa. Mungkin dilihat orang semuanya dia baik. Saking baiknya istrinya, waktu meninggal suaminya banyak sekali orang datang. Saudara-saudara yang kekasih, yang menjadi persoalan waktu mereka bertemu di surga, di pengadilan, istrinya masuk neraka dan suaminya masuk surga. Mungkin orang mengatakan tidak adil itu. Saudara-saudara kasih, hal inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat yang pertama sampai 4 saya bacakan kepada saudara. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka, maksudnya bangsa Israel, diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Siapa sebenarnya orang Israel itu? Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan. Sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, hingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kebenaran bukan karena perbuatan, tapi karena kepercayaan. Mengapa orang beragama seperti orang beragama Yahudi yang begitu taat merindukan keselamatan? Kenapa Rasul Paulus mengatakan, aku mendoakan mereka giat dalam pekerjaan pelayanan. Mereka memberikan persepuluhan, mereka puasa Senin Kamis, mereka menghafal ayat firman Tuhan. Mungkin jauh religius kehidupan mereka daripada orang-orang percaya sekarang. Tapi mereka belum diselamatkan. Ini yang ironis. Ada begitu banyak orang di zaman sekarang ini begitu religius, begitu rohani, begitu setia dalam kegiatan-kegiatan gereja, tapi sama sekali orang itu belum diselamatkan. Untuk itu saudara, orang beragama itu harus kita tetap doakan. Walaupun ada orang yang sudah berdoa dan ada orang yang memperhatikan secara rohani
tetapi kita tetap harus berdoa kepada mereka. Seperti Rasul Paulus dalam teks ini dikatakannya, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Keluarga saudara yang giat beribadah, yang giat dalam pekerjaan Tuhan, terus doakan untuk keselamatannya. Karena belum tentu mereka diselamatkan. Mendoakan mereka karena mereka masih hilang. Saudara, walaupun doa kita belum dijawab, tetapi kita tetap berdoa untuk keselamatan mereka. Dan bahkan walaupun mereka jahat kepada kita harus mendoakan untuk keselamatan mereka. Hal yang kedua, beragama, orang-orang beragama itu merindukan keselamatan karena semangat mereka tidak sesuai dengan pengetahuan. Coba lihat ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Semangat melayani, tetapi tanpa pengertian yang benar. Pengertian yang benar ini tidak dipahami oleh begitu banyak orang-orang percaya atau orang-orang Kristen, orang-orang beragama. Mereka giat, saya baca sekali lagi, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Bukan mereka tidak beribadah, bukan mereka tidak melayani, giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Apakah saudara bisa melihat begitu banyak orang yang giat untuk Allah, tapi pengertian mereka tidak benar. Mereka tidak tahu bahwa keselamatan itu percaya kepada Yesus yang sudah datang, yang tidak pernah berdosa, Yesus yang sungguh-sungguh melakukan banyak kebaikan dan mujizat, bahkan yang terpenting Yesus yang sudah mati untuk menebus dosa, dikuburkan, bangkit, mengalahkan maut. Itu satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada keselamatan di tempat manapun. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha. Berulang kali dikatakan. Bayangkan di depan pengadilan, wanita yang dari sejak muda itu sampai tua giat sekali melayani. Melihat suaminya yang karena percaya kepada Yesus di ujung hidupnya masuk surga, tapi dia masuk neraka. Itu yang akan banyak terjadi nanti. Banyak sekali terjadi hal itu nanti. Tanpa pengertian. Maka kita terus harus berdoa untuk orang tua kita, untuk siapapun. Sebelum mereka sampai kepada titik percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat dan berbalik dari jalannya yang jahat. Jangan sempat kita berhenti berdoa. Orang yang demikian sering membangun kebenarannya sendiri. Coba lihat ayat 3 ya. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mereka menganggap diri mereka benar. Aturan gereja begini dan semua dibilangi mereka. Ya, semalam saya waktu di bank ada seorang yang melayani menginjili dari gereja Jemaat Allah kepada gereja yang lain. Dia berkata, sampai dia marah-marah, kan seperti itu apa macam-macam dia bilang. Sampai nggak boleh ini macam-macam lah yang dibilang oleh saudara yang satu lagi. Yang saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa dia merasa benar karena aturan-aturan gereja, karena kebiasaan-kebiasaan gereja. Sebenarnya kebenaran harus dari firman Allah. Ayat 4 ayat yang terakhir, sebab Kristus telah adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran kebenaran tiap-tiap orang percaya. Di sini dikatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesuslah yang akan diselamatkan. Jelas sekali, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Bukan karena hukum Taurat kita diselamatkan, tapi karena Kristus. Sehingga kebenaran diperoleh, kita dibenarkan hanya karena percaya kepada Yesus. Wanita tua yang saya ceritakan di awal tadi menjadi akhirnya menyesal dan menjadi gambaran orang-orang Kristen. Orang Kristen yang begitu gigih dan luar biasa dalam pekerjaan usaha pelayanan Tuhan. Tapi akhirnya orang itu tidak masuk surga karena apa? Karena belum sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mengapa orang Yahudi banyak yang tidak percaya? Kalau saya melihat
video orang Yahudi beribadah. Saya belum pernah melihat orang sesetia orang Yahudi beribadah. Begitu luar biasa, dari Senin sampai Sabtu, sampai Minggu lagi. Tapi di dalam pasal 10 ini dijelaskan, aku masih mendoakan bangsaku yang berusaha giat dalam agama tetapi belum pernah percaya kepada Yesus. Untuk itu hari ini sebenarnya yang menjadi gambaran ini adalah gambaran kekristenan kita. Gambaran kita sekarang. Kebanyakan orang berpikir dengan usaha dan perbuatan baiklah mereka diselamatkan. Dengan ibadahlah mereka diselamatkan. Kita diselamatkan hanya karena percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bukti kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat adalah kita melayani Tuhan. Kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama angkat satu pujian untuk mengakhiri ibadah kita ini saat pagi hari ku datang lagi. Mari kita angkat pujian ini, mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Kita rindu supaya pagi hari ini segala aktivitas kita berjalan dengan baik dan kita terus percaya kepada Yesus untuk sungguh-sungguh melayani Dia dalam sepanjang kehidupan kita. Saat pagi hari ku datang lagi. Datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, para menteri, wakil presiden, dan juga para dokter, para medis, keamanan, kepolisian, tentara Republik Indonesia, para guru, dan juga pemimpin-pemimpin agama, para investor-investor untuk tetap menjaga ketahanan pangan, sosial, dan kerohanian umat. Kami selalu rindu supaya Engkau juga terus menjaga umat kami, keluarga kami dimanapun berada. Dan kami ingin berjalan bersama-Mu. Anugerah-Mu lah yang akan menyertai kami. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupan Bapak dan Ibu mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.